"Cak, kok bisnya bau kemenyan?" ucap salah satu penumpang. Riko yang dengar itu kaget karena tiba-tiba penumpang itu ngomong sambil nutup hidungnya. Assalamualaikum everybody. Kali ini aku mau ceritain salah satu kisah horor bis hantu. Selain terkenal di kalangan masyarakat Jawa Timur dan Jawa Tengah, armada bis ini juga terkenal sering ugal-ugalan. Jadi nggak heran kalau nama Sumber Kencono sering diplesetkan oleh orang-orang menjadi Sumber Bencono, yang kalau diartikan menjadi sumber bencana. Bahkan, bis ini juga pernah dibakar oleh massa di daerah Ngawi gara-gara nabrak pengendara motor hingga tewas. Mungkin karena image-nya yang kurang baik ini, diubahlah nama armada bus ini menjadi Sumber Selamat. Jadi, ada salah satu cerita. Waktu itu pada jam 12 malam, udah hampir 2 jam Riko nunggu bis datang. Riko nyalakan rokoknya yang entah udah habis berapa batang, saking lamanya nunggu, udah gitu dingin lagi. Sambil ngerokok, dia lihat-lihat sekitar. Nggak ada satupun bis yang berhenti di sana. Mendemelah dia dalam hati. Dia juga agak ngerasa merinding. Mungkin karena waktu itu dia sendirian. Gak lama, Riko ngeliat ada motor yang datang ke arahnya. Kayaknya sih mau nunggu bis juga kayak dia. Penumpang itu pun turun dengan setelan jaket yang ada lambang dari salah satu perguruan tinggi di Ring Road Utara. Dia lepaslah tuh helm dan terlihatlah rambut gondrongnya. "Hati-hati Dap," ucap penumpang itu pamitan sama si pengendara motor yang mau muter balik. Riko ini sebenarnya agak trauma sama preman. Gara-gara dia pernah berantem sama mereka, habis itu sampai ditodong pisau. Jadi lumayan kan kalau ada yang nemenin nunggu bis, jadi nggak begitu sendirian. Minimal kalau ada preman yang tiba-tiba datang malakin, kan bisa bikin mereka bingung mau ngejar yang mana dulu nih kalau mereka larinya berlawanan arah. Riko mencoba membuka pembicaraan sama mas-mas yang baru datang tadi. "Mau pulang kemana mas?" Tapi nih orang diajak ngobrol malah diem aja gak jawab. Si Riko mikirnya sombong banget ya mas-mas ini. Padahal tuh dia nyapa gak cuma sekali 2 kali, malah pura-pura gak denger dan sibuk ngeliatin jalanan. Mungkin ini kali ya yang pernah simbahnya Riko bilang waktu di kampung, "Wong Jowo ilang Jowone, udah ndak tahu tata krama." Ya seperti itulah kira-kira kalimatnya. Singkat cerita, datanglah bis yang ditunggu-tunggu. Si mas berjaket tadi udah naik duluan. Tapi saat Riko baru naikin satu kakinya ke bis, si supir itu malah nginjek gas. Untungnya Riko udah sempet naik dan gak ketinggalan bis. Riko sih mikirnya mungkin emang udah biasa kayak gitu karena harus ngejar jadwal keberangkatan antar bis yang kadang selisihnya bisa cuma 5 menit aja. Jadi harus buru-buru berangkat biar gak bentrok sama bis selanjutnya. Sesampainya di kawasan, biasanya kondektur dari bis ini sudah mulai mintain ongkos dari para penumpang. Tapi si Riko nih agak bingung. Oh dia udah nungguin dari tadi, gak ada yang mintain ongkos dari dia. Tapi ya baguslah kalau gak jadi bayar. Lumayan kan uangnya. Gak lama kemudian, Riko nih baru tersadar kok suasana di bis pada malam itu tuh beda gak kayak biasanya. Walaupun mungkin karena malam hari jadi lebih sunyi, tapi ini tuh hawanya beda. Lebih sunyi dari biasanya. Biasanya kan masih kedengeran tuh 1 atau 2 orang yang masih ngobrol. Tapi ini tuh gak ada sama sekali. Bahkan muka mereka pada datar semua, kayak gak ada ekspresi apapun. Bahkan penumpang yang di samping Riko diem aja, udah kayak gak ada kehadiran Riko di situ. Riko kan jadi agak merinding takut ya. Jangan-jangan dia ini lagi naik bis hantu. Yang konon kata Mbah Yunya, kalau malam lebih baik jangan naik dari Jati dan naik di terminal aja, karena ada bis hantu yang suka ngangkut penumpang dari Jati itu. Menurut kabar yang beredar, di situ pernah mengalami kecelakaan parah yang membuat semua penumpangnya tewas tak tersisa. Kalau kita naik bis tersebut,
Kita akan melihat wajah dari penumpang di dalam bis itu pucat semua dan tidak akan menghiraukan keberadaan kita. Katanya juga kalau naik bis itu yang biasanya dari Jogja ke Surabaya memakan waktu lama, tapi ini tuh nggak sampai 3 jam udah sampai. Tapi nih ya, kalau lagi dapet sialnya, bukannya sampai ke Surabaya, yang ada malah dibawa ke alam antah berantah. Takutnya lagi, di sini kan sering terkenal ugal-ugalannya. Setelah sekian lama diam, akhirnya Riko coba sapalah penumpang di sampingnya. Sebenarnya dia nih juga penasaran. Bener gak sih dia lagi naik bis hantu? Mas, sampean mau turun di mana? Kata Riko. Seperti yang kita duga, penumpang itu gak ngerespon. Reaksi pun gak sama sekali kayak yang tadi-tadi aja. Riko mulai ketakutan. Dia cobalah tutup bahu penumpang tadi. Kira-kira bakal nanggepin sapaannya apa enggak? Dan yang lebih mengejutkannya lagi, tuh tangan Riko malah nembus. Wah, bener kan berarti ini dia dari tadi naik bis hantu. Berarti dia ngobrol sama setan dong tadi. Saking takut dan paniknya, Riko mencoba turun dari bis itu. Pak, kiri pak, saya turun di sini. Riko berteriak, tapi nggak ada respon sama sekali. Mereka semua tetap dingin dan datar. Berkali-kali Riko mengumpat dalam hati dan mulai berpikir, jangan-jangan dia lagi dibawa ke alam gaib kayak cerita yang pernah dia dengar. Akhirnya dia coba baca doa-doa yang pernah Simbah ajarkan padanya. Sialnya lagi, dia malah lupa, entah karena panik atau apa. Dan Riko sempatkan buat ngerokok agar lebih tenangan. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Ucap salah satu penumpang. Riko yang dengar itu kaget, karena tiba-tiba penumpang itu ngomong sambil nutup hidungnya. Pandangannya tetap lurus seolah-olah menembus badan Riko dan bertanya pada kenek yang lagi berdiri di pintu belakang. Dijawablah sama kenek itu. Gak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan. Katanya dulu di Jati situ pernah ada penumpang lagi nunggu bis meninggal ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ngikut naik bis. Kasian, mungkin matinya gak tenang. Seketika Riko terdiam terkejut. Bis pun tetap berjalan. Nah, menurut kalian, apakah si Riko ini adalah hantu yang dimaksud sama kenek itu? Atau gimana? Coba dong, aku mau tahu pendapat kalian di kolom komentar. Oke pribadi, mungkin cukup segitu dulu untuk cerita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe-nya untuk dukungannya pada channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.